Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Uswatul Khairah. Saya mahasiswa YIN Madura, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Pada video kali ini, saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan mengenai informatif seputar bimbingan dan konseling sebaya. Untuk mengetahui seperti apa bimbingan dan konseling sebaya, yuk simak video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling sebaya. Poin yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling sebaya. Bimbingan dan konseling sebaya atau BK sebaya adalah suatu bentuk layanan konseling yang dilakukan oleh siswa untuk siswa lainnya. Dalam konteks ini, konselor sebaya berperan sebagai teman yang memberikan dukungan emosional, informasi, dan bimbingan kepada teman sebaya yang mengalami masalah atau kesulitan. Tujuan dari BK sebaya adalah untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan membantu dalam perkembangan sosial dan emosional. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu syarat atau karakter yang harus dimiliki konselor sebaya. Konselor sebaya harus memiliki beberapa karakteristik dan syarat, antara lain yang pertama yaitu mampu mendengarkan dengan empati dan tanpa menghakimi. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, bersedia untuk berhadapan dengan masalah dan memberi dukungan. Yang keempat, bersikap terbuka terhadap berbagai pandangan dan perasaan. Yang kelima, mampu memahami perasaan dan perspektif orang lain atau bisa juga disebut dengan rasa empati. Yang terakhir yaitu memiliki keyakinan dalam memberikan nasihat dan dukungan atau bisa juga disebut dengan kepercayaan diri. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu rekrutmen konselor sebaya. Untuk bisa menjalankan tugas sebagai konselor sebaya, perlu dilakukan proses rekrutmen yang baik agar dapat dipilih calon siswa yang tepat. Ada dua alasan penting perlunya dilakukan seleksi terhadap calon konselor sebaya. Yang pertama, yaitu untuk mengurangi kekhawatiran publik mengenai kemungkinan munculnya praktik konseling yang tidak tepat dari arah konselor sebaya. Yang kedua, yaitu tanggung jawab terakhir dari apa yang dilakukan oleh konselor sebaya terletak pada konselor sekolah. Selanjutnya, prosedur rekrutmen. Pemilihan calon konselor sebaya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, yaitu melalui pengumuman. Yang kedua, menunjukkan dan rekomendasi. Yang ketiga, pilihan teman-teman dari masing-masing kelas. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan prosedur asesmen test atau asesmen non-test. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu pelatihan konselor sebaya. Program pelatihan bagi calon konselor sebaya bertujuan untuk melengkapi calon konselor sebaya dengan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas konseling sebaya secara lebih efektif di sekolah. Dalam pelaksanaan program konseling sebaya di sekolah, materi dan lamanya pelatihan sangat tergantung pada bidang tugas yang akan diberikan kepada konselor sebaya. Secara umum, materi pelatihan konseling sebaya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan. Pelatihan dasar adalah program pelatihan yang diberikan kepada calon konselor sebaya yang berisi pembekalan keterampilan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi dasar konseling sebaya, seperti mengenali dan membangun hubungan interpersonal dan bantuan prakonseling kepada sejawat siswa yang mengalami masalah tertentu. Sedangkan pelatihan lanjutan adalah program pembekalan kepada konselor sebaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi tambahan untuk lebih mengoptimalkan peran mereka dalam menolong siswa-siswa di sekolah, seperti keterampilan menggunakan alat-alat pengumpulan data non-tes, contohnya wawancara sederhana, dan lain-lain. Pelatihan calon konselor sebaya secara umum membutuhkan waktu 10 hingga 40 jam,
tergantung pada isi dan cakupan program, kesediaan, dan waktu dari mentor atau trainer. Waktu pelaksanaan pelatihan dapat dialokasikan sekaligus dalam rentang waktu 3-5 sehari secara terus-menerus, ataupun secara bertahap, misalnya setiap hari Sabtu selama 4-5 minggu. Itulah penjelasan mengenai informatif seputar bimbingan dan konseling sebaya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.